terima Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya selalu membawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa pembukaan, yang keempat adalah sambutan, kemudian acara inti yaitu pelatihan asal kompetensi angkatan pertama. Hadirin sekalian, acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Marilah kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya untuk doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Diki Zulkarnain. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya akan membantunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pelatihan asesor kompetensi LSP Hiptasi Multikonstruksi. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan asesor ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan asesor ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana dolamna anfusana, fa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal binna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Bapak Teddy Saliman. Untuk Bapak Teddy Saliman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua LPJK Bapak Taufik Wijoyono, yang terhormat Ketua Bidang 5 LPJK Bapak Profesor Manlian A. Sipanjuntak, STMT, yang terhormat Ketua BNSP Bapak Kunjung Masehat, yang terhormat Ketua Umum DPP Gapeknas dan juga pendiri Hiptasi Bapak TB Pangaribuan, yang terhormat Ketua Umum DPP Hiptasi Bapak Hengki Hamino, yang terhormat Ketua CLSP Hiptasi Multi Konstruksi Bapak Dr. Insinyur Purba Robert M. Sianipar, MSCE, MSEM, PhD, yang terhormat Bapak Profesor Binsar Haryanja, Master of Engineering, PhD, dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, maupun yang di rumah yang mengikuti acara ini melalui live streaming yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta para peserta pelatihan serta para master asesor yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya selaku Ketua Panitia Pelatihan Calon Asesor Kompetensi CLSP Hiptasi Multi Konstruksi Angkatan 1 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di acara ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak BNSP serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini adalah untuk mempersiapkan para calon asesor kompetensi CLSP Hiptasi Multikonstruksi untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dan dijadikan acuan oleh BNSP sebagai lembaga sertifikasi pemerintah, dengan harapan nantinya kita memiliki standar kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Hadirin yang berbahagia, akhir kata,
kami mohon sebelumnya jika adanya kekurangan dalam penyelenggaraan acara pelatihan ini, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti sesi pelatihan ini, kami ucapkan selamat mengikuti, semoga lulus dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LSP Hiptasi Multikonstruksi, yaitu Bapak Insinyur Purba Robert M. Sianipar. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi yang berbahagia ini kami ucapkan terima kasih pertama atas kehadiran di tempat ini Pak Ketua BNSP, Pak Kunjung Masehat, sahabat kami. Juga kami berterima kasih atas perhatian dan kehadiran mungkin melalui live streaming atau Zoom Pak Ketua LPJK, Pak Taufik Wijoyono, sahabat kami juga yang dalam hal ini diwakili di tempat oleh Ketua Bidang 5, Profesor Manlian. Makasih Bapak bisa hadir. Juga kami berterima kasih kehadiran dari seluruh para peserta asesor kompetensi yang akan dibimbing nanti oleh Master Asesor kita Pak Tatang dan Pak Muhammad Hayat. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin singkat saja tadi laporan lengkapnya telah disampaikan oleh Ketua Panitia. Ya, dapat kami laporkan kepada Pak Kunjung, Pak Manlian yang hadir secara langsung. Juga di sini ada Pak Hengki yang kami hormati, pendiri Ketua DPP Hiptasi, bos saya yang sampai lupa juga. Bahwa pelatihan ini adalah angkatan pertama Pak, dalam rangka memenuhi persyaratan agar LSP Hiptasi Multikonstruksi bisa beroperasional. Sekarang seperti yang tadi disampaikan masih dalam status calon, ya, dengan pelatihan-pelatihan angkatan pertama yang akan diikuti angkatan kedua dan selanjutnya kita harapkan nanti LSP Hiptasi bisa all out untuk membantu dunia konstruksi menyiapkan tenaga-tenaga yang kompeten untuk memberikan assessment dan juga untuk memberikan bimbingan kepada seluruh tenaga-tenaga konstruksi, khususnya dalam hal ini sesuai dengan 15 skema yang kami miliki dalam bidang bangunan dan gedung. Kami tetap dalam ke depan ini mohon bimbingan tetap dari Bapak juga, Pak Kunjung, Pak BNSP dan juga dari LPJK, Pak Taufik, Pak Manlian dan seluruh anggota LPJK agar LSP Hiptasi ini bisa menjadi calon, bisa menjadi full dan juga bisa memenuhi harapan kita semua menjadi satu LSP yang berkualitas dan bisa menjadi salah satu tonggak juga dalam dunia konstruksi khususnya untuk bangunan dan gedung yang kami akan mulai dalam bidang itu. Terima kasih kepada Pak Ketua DPP Hiptasi Pak Hengki Amino yang telah bekerja luar biasa membuat seluruh perjalanan proses dari LSP calon LSP Hiptasi Multikonstruksi ini bisa sampai pada titik ini dan tetap kita harapkan bantuan dan bimbingannya juga ke depan. Terima kasih kepada kehadiran seluruh peserta. Bapak Ibu diharapkan bisa menjadi angkatan pertama yang menjadi teladan bagi angkatan-angkatan berikutnya. Di sini ada senior kita juga Pak Profesor Binsar Haryanja. Sudah beliau sehat, alhamdulillah bisa hadir di sini bersama kita dan mengikuti juga Pak. Jadi bukan hanya saya saja Pak Ketua, Pak Kunjung, Pak Panlian, Pak Profesor Binsar Haryanja juga mengikuti ASKOM ini. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bidang 5 LPJK, yaitu Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Horas. Biar sah dulu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pertama lebih dulu kami menyapa Ketua BNSP, yang kami hormati Bapak Kunjung, luar biasa, karena beliau hadir secara offline, maka LPJK tidak ada alasan tidak hadir offline. Jadi kalau tadi minta online, karena Pak Kunjung ada, kami pantau tadi, wah Pak Ketua datang, bagaimana caranya 7 pengurus ini, salah satu hadir. Dan Bapak dan Ibu sekalian, memang tinggal kami bertiga, Pak Ketua dan Pak Syarif ada di kantor, dan kami tadi di jalan, karena Pak Iqbal ditugaskan disposisi, tapi beliau di Manado. Jadi saya bergeser langsung tanpa ini langsung bergerak karena Pak Ketua ada di sini. Nah, itu info dari Pak Ketua LPJK. Itu ceritanya Pak Ketua. Dan juga dari tim Master Assessor Pak Tatang dan Pak Muhammad Haryadi Pak ya. Pak Hayat ya. Terima kasih Bapak Master Assessor yang hadir pada kesempatan yang baik ini untuk boleh yang mereview, dan nanti harapan kami dari LPJK dapatlah kiranya seluruh calon asesor ini atau asesor kita ini bisa dapat melayani dan bertugas. Tanda petik, moga-moga lulus semua ya, kira-kira gitu Pak Ketua ya. Ini pesan yang langsung kami sampaikan, tapi tentunya dengan cara yang benar dan baik. Dan kami tahu Hiptasi tertib, ketuanya selalu kami dampingi. Jangan sembarangan, kita harus ikuti aturan yang ada, apa yang LPJK dan BNSP sudah sampaikan. Kami rekomendasi lisensi ada di kami, tetapi lisensi secara penuh ada di BNSP. Jadi kami bermitra secara ketat dan cair. Untuk itu apa yang dipersyaratkan menurut kebijakan, kami sangat mengharapkan kita dapat melaksanakannya dengan baik. Seluruh pimpinan, ketua umum dari Asosiasi Hiptasi, Bang Hengki dan seluruh tim, dan direksi CLSP yang sudah hadir Pak Direktur dan seluruh tim. Hadir founder, kita berikan aplaus kepada Amang Pangaribuan nih. Horas Samang. Horas. Iya. Boleh kami lanjut Amang? Boleh. Amang itu bahasa Batak artinya bapak gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan, izin menyampaikan sambutan sekaligus update apa yang LPJK boleh sampaikan sehingga Bapak Ketua BNSP boleh mencermatinya nanti dalam paparan beliau. Yang pertama kami akan menyampaikan update, walaupun tidak kami tayangkan secara online, tapi mungkin nanti ada beberapa slide kami kirimkan ke Pak Ketum dan Pak Direktur, karena kami persiapannya di jalan tadi. Kedua, kami akan memberikan semacam ya rekomendasi lah, bukan arahan, kepada tentunya dari memberikan dorongan, dukungan sepenuhnya kepada BNSP. Dan yang ketiga, kami akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada CLSP dari Hiptasi ini. Baik, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, hadir di tengah-tengah kita juga para asesor. Kami juga menyapa dengan hormat Bapak dan Ibu, para asesor, calon asesor, Horas Samang Prof. Binsar, senior, kami juga harus menyapa ini. Jadi
kami catat tadi ada 24 ya calon asesor ya. Angkatan pertama dari 15 skema yang memang diajukan ke LPJK dan BNSP, maka sesuai persyaratan ada diperlukan minimum 30 asesor. Jadi tentunya kekurangan yang ada nanti kita persiapkan dan sesuai dengan kebijakan yang ada dalam perjalanan memang jika salah mohon dikoreksi Pak Ketua, tentunya koordinasi antar LSP masih ada ruang juga. Namun persyaratan LSP secara khusus baik itu asesor itu memang harus dipenuhi, satu skema 2 asesor. Kemudian TUK, tempat uji kompetensi, kami percaya Hiptasi sudah mempersiapkan. Ini dilaporkan dengan tertiblah ke BNSP ya, nanti kami cek juga TUK-nya. Kemudian juga skema sudah dan juga segala prasarana dan sarana yang ada. Jadi tentunya inilah persyaratan dari LSP, di mana LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Trakitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP 14 Tahun 2021, dalam industri jasa konstruksi kami sebutkan maka LSP dibentuk oleh yang pertama LPPK. Istilah dari BNSP kami mengutip LSP P1 dan dibentuk oleh LSP dibentuk oleh Asosiasi Profesi Trakitasi. Kami mengutip dari BNSP adalah LSP P3. Nah, disinilah positioning dari LSP kita ini yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Trakitasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin melaporkan perkembangan layanan dalam jasa konstruksi, khususnya apa yang LPJK boleh lakukan. Dalam bagian pertama ini kami menyampaikan berbagai isu di mana LPJK setiap hari Senin melakukan rapat monitoring dengan Kementerian PUPR dan UNOR terkait. Jadi ini masih paralel kami berjalan, masih online. Tentunya ada berbagai isu. Kami juga selalu melaporkan kepada Dewas LPJK untuk layanan untuk bagaimana SKK dan SBU pada sampai saat ini. Namun saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada pimpinan BNSP, sebenarnya industri konstruksi ke depan SKK, SBU sebaiknya sudah berjalan dengan normal karena tertib, tapi kita harus melakukan pengembangan. Nah, jadi dengan adanya LSP yang terbentuk nanti di Hiptasi, maka seyogyanya Asosiasi Profesi Trakitasi itu melakukan program pengembangan kompetensi. Nah, supaya nyambung apa yang nanti LSP kerjakan sebagai industri sertifikat, tentunya mempersiapkan para TKK yang akan mengurus SKK. Nah, untuk itulah kami mencermati dari 8 klasifikasi keilmuan yang ada, di mana Hiptasi mengambil bagian dari bidang keilmuan sipil, sehingga LSP-nya di bidang sipil, ratusan Japker yang diajukan 15, tentunya masih banyak dan masih panjang perjalanan kita. Saat ini sejumlah LSP yang sudah mengampu pun masih belum 100%. Saya laporkan Pak Ketua BNSP, 5 LSP besar kita ini masih ada sejumlah Japker yang belum dapat terlayani. Begitu ya. Jadi memang saat ini kalau bisa disimpulkan belum semua LSP mengampu Japker. Jadi masih ada 4 bidang Japker yang belum ada pengampunya, maka kemudian harus ada peran pemerintah sebenarnya di sana. Sehingga sampai April kemarin SE Dirjen Binkon ini berakhir di mana kami memberikan kewenangan kepada 4 APT pengampu kecuali sains dan rekayasa teknik. Pak Ketua, belum ada asosiasinya, yaitu sains dan rekayasa teknik. Jadi kita masih 7 bidang keilmuan. Nah, diberikan kewenangan kepada APT, Asosiasi Profesi Trakitasi, untuk melakukan VVA, di mana untuk perpanjangan SKA, SKT, dan pembuatan SKA, SKT baru. Berakhirlah 23 April lalu. Namun, sampai saat ini, keempat bidang keilmuan ini juga belum ada LSP-nya. Jadi tidak tertulis dalam PP, namun akan ada kekosongan. Nah, tidak boleh ada kekosongan layanan di negara ini. Maka kami laporkan kepada Bapak Ketua BNSP, maka Kementerian PUPR merencanakan untuk melakukan perpanjangan
SE Dirjen Binkon ini. Kenapa? Sampai ada LSP pengampunya. Nah, 3 bidang keilmuan yang sudah jalan VVA kami akan panggil supaya menggenjot terus supaya LSP-nya bisa hadir Pak Ketua. Yaitu Ikatan Arsitek Indonesia di arsitektur, tata lingkungan IATPI, dan kemudian teknik iluminasi, kemudian arsitektur lanskap IALI, dan HDI interior. Jangan terlalu nyaman dengan VVA itu, supaya LSP-nya segera hadir. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ke depan ini masih diberikan kewenangan menunggu kebijakan berikutnya. Kedua, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya LPJK diperintahkan oleh Menteri membentuk PTUK. Nah, ini urusan PTUK masih digodok dan masih diperbincangkan, kemungkinan bagaimana prosesnya, tapi tetap kami sangat berharap ini kembali lagi kepada LSP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada bidang sipil, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kami menyampaikan masih ada sejumlah Japker yang juga belum terlayani, maka 15 skema yang diampu oleh Hiptasi kami pastikan segera untuk dapat terlayani. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Ketum, memang masih ada kurang 6 asesor lagi, Bapak Master Asesor. Nah, kita coba pikirkan segera dan kami laporkan kepada Pak Ketua ini targetnya kapan ini. Kalau saya dengan target aja nanti nih. Saya pulang nanti kembali Pak Ketum kepada Pak Ketua LPJK, kapan ini Hiptasi? Ya, di dalam WA, di dalam handphone saya minggu lalu harusnya sudah bisa beroperasi nih Hiptasi kan. Nah, kapan ini? Ya, kami percaya dengan adanya pelatihan hari ini dan besok mungkin akan bisa selesai lah ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Untuk persyaratan lainnya kami pikir sudah berjalan dengan baik ya Pak Ketum dan Pak Direktur. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama, simpan. Dan dalam rangka sertifikasi Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan bahwa total SKK yang tercetak kami laporkan sampai saat ini adalah 136.078 SKK. Dan data SKK ahli yang memang sesuai dengan Dirjen Binkon itu masih belum maksimal. Sehingga tentunya kewenangan VVA ini masih kita berikan ruang. Bapak dan Ibu sekalian, dari 426 skema LSP, ini operasional skema LSP, maka 361 skema sudah diampu oleh LSP. Maka masih ada 65 skema yang belum memiliki LSP pengampu dari 426. Japker yang ada masih ada 65. Nah, dari 361 yang sudah diampu oleh LSP, ada 290 skema yang beroperasi dan 71 skema yang belum beroperasi. Dari 65 skema yang belum ada LSP pengampunya, 20 skema diampu oleh APT dengan skema Dirjen Binkon tadi, dan kemudian 45 skema belum diampu. Jadi memang masih ada sejumlah skema yang belum diampu oleh LSP. Nah, melihat bagaimana pemetaan SE LPJK nomor 7 tahun 2022, maka Bapak dan Ibu sekalian, maka kita harapkan Hiptasi nantinya bisa mengambil bagian dalam rangka untuk penyelenggaraan SKK dari skema yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, untuk SKA dan SKT yang tadi kami sampaikan yang diampu oleh APT yang belum ada LSP pengampunya, ini juga masih terus kami update. Data terakhir sampai saat ini masih masuk ke LPJK dan kami laporkan kepada Pak Ketua BNSP juga. Kami sebenarnya tidak terlalu mengharapkan ini jalan terus VVA ini. Kita mengharapkan LSP-nya beroperasi. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada Bapak Ketua untuk asosiasi IAI, kemudian asosiasi IATPI, IALI, teknik iluminasi dan HDII kami akan panggil dalam minggu ini dan minggu depan. Kemudian kita akan berkoordinasi dengan BNSP untuk nanti bagaimana target pemenuhan 4 bidang keilmuan ini. Dari segi badan usaha Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak melaporkan detail, tapi dari seluruh LSBU yang sudah mengampu terhadap klasifikasi jasa konsultansi, jasa konstruksi dan terintegrasi sudah berjalan dengan baik. Namun permasalahan di lapangan kembali lagi kepada SKK.
Jadi ini sangat bergantung kepada peran dari LSP. Bapak dan Ibu sekalian, bagian terakhir kami juga menyampaikan bahwa LPJK juga membuka pengaduan masyarakat. Saat ini sudah ada sistem yang dibuat LPJK untuk tenaga kerja konstruksi yang duplikasi. Untuk badan usaha yaitu PJTBU, penanggung jawab teknis badan usaha, dan PJSKBU, penanggung jawab subklasifikasi badan usaha. Jika dia double, maka langsung tidak bisa diinput. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita mendorong asosiasi dan LSP, khususnya nanti mendorong ke LSBU terkait, supaya pembinaan kepada PJTBU, pembinaan kepada PJSKBU, karena mereka memiliki SKK. Jadi ini peran dari asosiasi melakukan pembinaan pemberdayaan. Kami di bidang 5, pengurus LPJK bidang 5, sekarang menyasar pembinaan kompetensi keprofesian tidak hanya kepada TKK, tetapi kepada PJTBU dan PJSKBU. Malu kita kalau ternyata double-double. Kemudian colong atau curi-mencuri SKK masuk ke SBU. Tidak ada konfirmasi dari tenaga kerja yang bersangkutan. Maka mungkin akan kami panggil LSBU-nya, kami akan panggil badan usahanya, dan asosiasi badan usaha pembinanya. Tidak hanya itu, terhadap tenaga kerja konstruksi yang bersangkutan kami akan koordinasi dengan asosiasi profesi dan LSP-nya supaya ini clear. Karena ini mengandung potensi gugatan kepada pengadilan. Dalam pengaduan ke masyarakat kami juga terus melayani KPK, Kuningan, kemudian kepolisian, kejaksaan sehubungan dengan pengaduan kepada masyarakat ini. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kepada Bapak dan Ibu asesor kami menyampaikan sudah cukup cair kami dengan asosiasi dan tentunya BNSP. Jadi tentunya hal ini kita akan tanggulangi sama-sama. Itu bagian yang pertama, update dari kami dari LPJK. Yang kedua, kepada BNSP. Kesempatan saya nih karena ada Pak Ketua di sini. Pertama menyampaikan apresiasi dulu, kita berikan aplaus kepada BNSP karena Pak Ketua memberikan kewenangan juga kepada Bapak Waka untuk mendampingi teman-teman APT dan CLSP termasuk LSP. Kami laporkan Pak Ketua, Pak Waka bekerja dengan sangat baik. Tidak pernah ada satu WA dari saya atau dari kami pengurus tidak direspon. Jadi bohong itu BNSP tidak pernah merespon. Kalau WA saya langsung dibalas, itu kan Prof Manlian, enggak juga. Karena banyak LSP, CLSP minta tolong ke kami menjembatani. Tetapi memang begitu, tugas LPJK menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat dengan masyarakat, antar asosiasi Pak Ketua kadang-kadang jaim juga. Antara LSP dengan LSP juga jaim. Sudah terbuka ruang, kita melakukan koordinasi untuk bukan tukar-menukar, koordinasi tentang asesor. Jadi sebenarnya permasalahan asesor tidak jadi masalah lagi, karena sudah ada koordinasi untuk bisa kita saling mendukung, betul ya Pak Ketua ya. Tapi tetap harus terlaporkan. Bagi Bapak dan Ibu yang menjadi asesor nantinya secara penuh dihiptasi, dapat berkoordinasi dengan LSP lain. Tapi mohon untuk kiranya kembali lagi ke LSP pengampunya. Karena tidak ada lagi cerita curi-menyuri SKK sampai colong-mencolong asesor gitu ya. Ini kesempatan yang baik. Jadi inilah koordinasi kami dengan BNSP sehingga Bapak Ketua terima kasih, Pak Waka sangat mendukung. Yang kedua, Bapak Ketua BNSP kami juga menyampaikan, melaporkan, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Ketum, kalau sudah selesai hari ini beres semua ceritanya ya, izin Pak Master Asesor dengan baik dan benar, kapan lagi nih kekurangan 6-nya ini? Lalu kemudian apa lagi dari persyaratan yang ada? Kasih deadline dulu, setelah ini kami akan kawal Pak Ketua untuk khusus hiptasi. Supaya segeralah, jangan lewat tahun ini, kalau bisa sebelum bulan Juli sudah bisa keluar lisensi dan juga di witness. Karena sekarang dari BNSP setelah lisensi keluar, betul ya Pak Ketua ya, kita akan witness sekaligus cek sistem untuk bisa beroperasi. LPJK juga berada mengawal BNSP dalam hal ini. Jadi kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh BNSP. Jadi itulah Pak Ketua, harapan kami semoga teman-teman dari Bapak dan Ibu asesor ini bisa melaksanakan pelatihan dengan baik hari ini, dan kami mohonkan juga kepada Bapak-Bapak Master Asesor
Harapan kami dengan sangat hormat dan sangat mendalam. Sudah saya lihat ini wajah-wajah Bapak dan Ibu sekalian para asesor ini sudah sangat siap. Jadi semoga bisa lulus. Kalau misalnya belum bisa lulus, dikasih waktu lah supaya bisa lulus. Kira-kira gitu. Tapi dengan baik dan benar, Artinya kami juga mendampingi dulu dengan Ataknas dan yang lain, ada masa perbaikan. Ini terbuka saja ya, karena kita perlu asesor. Karena kalau tidak nanti LSP-nya tidak bisa berjalan. Kalau LSP nggak berjalan, maka tugas dan kewenangan dibebankan ke LPJK. Kami sih siap, tetapi ini kan beban negara, biaya negara. Di tahun 2020-2021, puluhan miliar Pak Ketua, kami harus mengeluarkan meminta kepada Menteri Keuangan untuk masa transisi yang lalu. Sekitar hampir 20-30 M lebih. Dan kalau sekarang masih harus lagi, bayangkan uang negara begitu habis. Nah, untuk itu kami sangat berharap kiranya Bapak dan Ibu asesor bisa mencermati apa yang Master Asesor nanti sampaikan dan kiranya bisa dapat menyelesaikan. Kalau ada apa-apa bilang sama saya. Kira-kira begitu. Terakhir demikian kepada BNSP dan kepada CLSP, ya, khususnya Bapak dan Ibu asesor. Harapan kami, inilah pendampingan kami secara ketat, tidak online lagi, tapi offline. Kami hadir, apa yang kurang, ya, khususnya para asesor, kita juga perlengkapi SKK-nya, betul ya Bapak ya? Jangan sampai nanti para asesor SKK-nya juga mati, itu juga menjadi hal yang penting. Nah tentunya Hiptasi cair dengan teman-teman yang lain. Tidak ada lagi jarak antara asosiasi dengan asosiasi, LSP dengan LSP, karena semua serba terbuka kok. Semua saling berkolaborasi. Jadi walaupun LSP Hiptasi sedang dalam persiapan, jika ada masalah dengan SKK Bapak dan Ibu asesor, sampaikan kepada Pak Direktur dan Pak Ketum. Nanti kami akan bantu mengarahkan kepada LSP yang sudah beroperasi. Kami sudah kode tadi di jalan, bantu Hiptasi. Nah, kiranya melalui pelatihan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian para asesor dan juga Pak Direktur bisa melaksanakan dengan baik. Tadi Pak Ketua pesankan LPJK, semoga lancar ya Prof. Marlian. Dan hadir di sini ada pembina kita, Bapak TB Pangaribuan, kiranya dapat beroperasi. Sebagai keluarga dari Hiptasi, kami juga menyampaikan, karena ada Pak Dewan Pembina, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Badan Usaha Gapeknas yang menjadi bina oleh Pak Dewan Pembina dan sudah keluar lisensinya Pak Ketua BNSP. Jadi Asosiasi Gapeknas sudah memiliki lisensi LSBU dari LPJK dan dalam minggu ini kami akan melayani ke Jawa Barat. Tentunya permasalahannya adalah SKK. Jadi kembali lagi SBU nanti ujung-ujungnya kembali lagi kepada SKK. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar lagi. Kalau ada mikrofon, biasanya panjang ngomong atau nyanyi. Tapi karena nggak ada keyboard, maka tidak nyanyi. Memang saya bukan cuma keynote speaker, tapi juga keynote singer. Ya. Baik, kami mendoakan kiranya pelatihan asesor hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu asesor happy, sukacita, tidak dalam tekanan, ya, tapi ada pendampingan dari kami dan Bapak Master Asesor berjalan dapat melayani yang terbaik. Pak Tatang dan Pak Hidayat, terima kasih. Kami mencermati benar kepakaran Bapak. Sudah hadir Ketua BNSP dan Asosiasi Hiptasi dan juga direksi dari Pak Direktur sudah dihadiri oleh Pak Pembina. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberikan kita kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan sehingga kita dapat melayani jasa konstruksi lebih baik di waktu mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua BNSP yang sekaligus membuka acara pelatihan asesor kompetensi dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Kunjung Masehat SH MM. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPP, yang bersama-sama kita nih ada juga para senior yang pendiri. Yang saya hormati Pak Prof. Manlian dari LPJK. Saya sangat hormati dan senang karena ini yang ikut pelatihan bukan hanya nyuruh orang, Pak. Ternyata Pak Robert juga ikut gitu kan. Nah, itu yang saya salut gitu, Pak. Jadi ya tentunya Bapak Ibu sekalian, pelatihan kita ini kan agak spesifik. Jadi ya spesifiknya karena kita kan Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai yang disebut dengan teknis di bidangnya masing-masing. Tadi saya sampaikan oleh Pak Manlian, saya kira itu beberapa informasi yang terkait kita. Cuman saya belum tahu statusnya, Pak. Sampai di mana proses LSP ini, Pak? Udah sampai di mana? Enggak, maksud saya dokumen udah masuk kita belum? Dokumen untuk ini. Ya. Nama saya itu, Pak. Jadi kita ya supaya nanti kan sebenarnya di dalam sistem kita itu kan ada 6 perangkat utama nih yang selalu saya sampaikan yang mesti dipenuhi oleh teman-teman ketika mendirikan atau calon daripada lembaga sertifikasi profesi. Yang pertama kan pasti standar. Semua standar kan dari LPJK itu menjadi acuan kita dalam rangka untuk mendirikan namanya lembaga kita. Yang kedua terkait dengan kelembagaannya sendiri. Nah, makanya saya tanyakan tuh. Di dalam kelembagaan itu kan ada proses di Pak Prof. Manlian menyampaikan selesai kita melakukan namanya lisensi. Kalau di hulunya lagi sebenarnya tadi disampaikan oleh Prof. Manlian terkait dengan asosiasi profesi terakreditasi di LPJK. Udah selesai itu kan, udah nggak ada masalah. Nah, maksud saya yang ini, Pak, proses yang berikutnya yang sudah sampai di mana ketika nanti dokumen masuk ke kami, ada proses yang namanya full assessment, ada proses namanya witness. Jadi 2 itu. Nah, kenapa kita melakukan pelatihan ini? Witnessnya nanti adalah angkatan pertama ini yang akan melakukan asesmen pertama atau uji pertama. Itu yang mesti saya sampaikan supaya nanti saya pikir pada waktu kita ketemu di BSD itu udah berjalan, Pak. Nah, itu kan udah ini nih, udah berapa bulan yang lalu kan, November ya. Nah, dia cukup lama, saya kira berapa ini kan mestinya kalau udah jalan di sana berarti dokumen sudah dilengkapi. Nah, itu yang kita lakukan dalam rangka untuk melihat bagaimana full assessment kita lakukan di LSP ini gitu kan. Nah, itu yang ini perangkat tadi ada standar, ada lembaga. Dan nanti ada skemanya jelas 15. Secara teknis sampai oleh Prof. Manlian tadi bahwa yang 15 itu bisa mengampu sebenarnya sampai akhir tahun ini kita masih membolehkan 1 orang, Pak ya. Itu kan, tetapi setelah itu nggak boleh lagi. Jadi kalau misalnya kenapa saya datang angkatan pertama nih, Pak? Saya tuh pengen memastikan. Kita pastikan semua ketika Bapak ikut pelatihan ini jelas bagaimana mekanismenya. Karena di konstruksi ini pengalaman saya di lapangan ada sesuatu yang susah ditemukan ketika mengisi aplikasi 02 yang disebut dengan bukti yang relevan. Nah, saya nggak tahu tuh kenapa teman-teman nggak mau mengutarakan itu, saya nggak tahu, di balik itu nggak ngerti saya kan. Yang terjadi itu, Pak, ketika kita misalnya mengisi aplikasi 02 mencari bukti relevan, karena metode dilakukan Bapak ini kan berpengalaman semua nih di bidangnya kan, nggak mungkin akan misalnya Pak Tatang kata, oh ini gunakan aja metode observasi ya, nggak relevan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian kan. Nah, ini yang teknisnya mesti kayak gitu yang kita lakukan dalam rangka untuk melihat bagaimana mekanismenya daripada ini. Nah, tadi ada skema 15, udah pasti 15. Berikutnya adalah MUK, materi ujinya. Hari inilah, sampai ke depan Bapak Ibu akan membahas 15 skema yang ada itu, dikaitkan standar yang ada, akan dilihat, dicuplik masing-masing.
apa yang disebut dengan apa itu standar, apa yang disebut dengan apa itu unit kompetensi, apa yang disebut dengan elemen kompetensi, apa yang disebut dengan KUK. Nanti nih 4 hari ke depan akan membahas itu. Nah, di dalam pelatihan ini Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita akan melakukan yang namanya 1 dari 15 skema tadi. Misalnya satu skema itu mempunyai 15 unit kompetensi. Ya. Nggak mungkin akan dibahas selama 5 hari ke depan ini detail sampai selesai. Makanya tugas Bapak Ibu sekalian nanti selesai di sini dikasih contoh sama apa itu master asesor, itu mesti detail Pak, sampai ke 15 nilai selesainya mesti Bapak selesaikan. Walaupun nanti udah nggak training di sini lagi, nggak ikutin lagi nih, di rumah mesti Bapak selesaikan untuk mengkaji itu. Nah itu bicara tentang nanti MUK. Nah bicara tentang TUK, karena TUK ini kan kita ada mengenal 3. Ada TUK yang namanya apa tuh mandiri, yang mempunyai manajemen sendiri. Ada TUK namanya sementara waktu saja, ada TUK tempat kerja. Sebagian besar teman-teman di konstruksi itu adalah mandiri dan tempat kerja. Karena saya beberapa kali misalnya ke LSP di mana tuh, di sekitar Jakarta, itu ya dia menggunakan namanya sewaktu, tapi di tempat kerja ada juga sewaktu non tempat kerja. Karena apa? Ketika misalnya nanti LSP ini melakukan uji kompetensinya di kantornya, kan nggak mungkin akan di tempat kerja. Makanya metodologi yang digunakan akan berbeda juga nih apa yang Bapak akan lakukan. Nah itu yang paling ini. Nah perangkat yang berikutnya setelah ada MUK, TUK adalah peran Bapak Ibu sekalian sebagai asesor yang sudah mendapatkan nanti sertifikat kompetensi, sertifikat sebagai kompetensi di bidang metodologi. Karena ini kami hanya metodologinya Pak, teknisnya kami nggak ngelihat lagi. Karena kami contoh di Pak Malian sampaikan, misalnya kita dengan 8 tadi, ya terus 4 yang baru terpenuhi Pak ya, yang sisanya masih ada. Saya kira tantangan ke depan kita, saya kira itu mesti kita selesaikan. Nggak mungkin nggak Pak. Karena kebutuhan pasarnya banyak. Contoh misalnya lingkungan, landscape, itu banyak Pak, diminta Pak. Nah tapi kan tentunya asosiasi profesi yang sesuai, yang diakreditasi sama LPJK, yang bisa menjadikan daripada lembaga itu. Nah itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti dengan apa yang teknisnya, 6 perangkat tadi, mulai daripada standar, lembaga, MUK, skema, MUK, TUK, asesor. Makanya di dalam sistem kita yang namanya mengecek lembaganya nanti, saya akan cek nih. Kadang-kadang organisasi Bapak Ibu sekalian tidak melibatkan asesor. Padahal di dalam perangkat kita asesor bagian daripada sistem kelembagaan yang ada di LSP itu. Nah ini yang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian 15 skema nanti akan dibahas oleh tim dari Pak Tatang untuk melihat bagaimana Bapak Ibu menginikan. Nah satu lagi metodologi yang sering kita pemahamannya yang agak ini tentang pertanyaan atau membuat pertanyaan lisan pendukung observasi. Itu banyak masalah Pak. Jadi di lapangan saya lihat, oh Pak kami gini. Tetapi kan kalau kita misalnya menggunakan metodologi observasi itu, kebanyakan semuanya melakukan praktek. Gitu Pak Tatang ya. Di lapangan bagaimana? Ya kalau Bapak-Bapak udah pengalaman, nggak mungkin lagi kita menggunakan praktek. Cukup saja Bapakmu saya Pak Tatang sampaikan, oh untuk metodologi menguji ini hanya menggunakan portofolio dengan wawancara gitu kan. Nah ini Pak, yang di lapangan masih terjadi banyak permasalahan kita. Saya beberapa ke lapangan, oh pemahaman kami begini Pak. Nah ini nanti Pak Tatang sama tim akan menjelaskan yang mana yang paling tepat ketika Bapak Ibu melakukan namanya uji itu dengan perangkat-perangkat yang ada. Nah peran Bapak Ibu sekalian sebagai asesor nanti adalah Bapak Ibu adalah orang yang ditugaskan oleh LSP, itu sangat penting nih. Maka ketika ditugaskan, tadi disampaikan oleh Pak Prof. Manlian, ada 2 yang mesti dilakukan.
Satu bicara tentang impartiality, yang kedua bicara independensi, Pak. Jadi nggak bisa nanti Pak Robert misalnya menguji, oh ini sini, ini sama Prof. Manlian, ini nggak bisa, Pak. Makanya kita mesti membuat nanti fakta integritas, Pak. Ketika Bapak Ibu melakukan asesmen, kita akan cek begitu. Nah makanya ketika tahapan kelembagaan sudah selesai, nanti kita lakukan full assessment Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat itu. Perangkatnya ada enggak gitu. Nah kami semua memastikan sistem manajemen mutunya, lembaga itu memang bisa kita cek secara langsung bagaimana mekanisme kita melakukan namanya pekerjaan kita sebagai lembaga sertifikat. Nah satu yang saya sampaikan, disampaikan oleh Prof. Manlian terkait dengan tugas BNSP. Memang sekarang ini lagi banyak masalah tentang, jadi kalau sekarang ini ya, ini Bapak Ibu 24 orang nih, pasti di bawah sini Pak ya, bawah hiptasi ya. Jadi jangan lagi Bapak misalnya, oh tiba-tiba nama Bapak muncul di tempat lain, Pak Prof. Manlian sudah sampaikan, akan ngelok kan. Jadi yang banyak pengaduan ke kita sekarang adalah nama Bapak Ibu sekalian setelah mendapat sertifikat asesor BNSP digunakan orang lain. Yang paling banyak itu, yang mengadu ke kita paling banyak itu. Sehingga mereka mengundurkan diri gitu kan, minta dicabut di sana, di sistem kita juga dicabut gitu kan. Ya karena kepentingan tadi yang Prof. Manlian sampaikan, ketika misalnya dia ada pekerjaan, nggak sertifikat Bapak juga kan Bapak udah ngupload nanti kan, udah sistem itu diambil Pak sama mereka. Hampir Pak permasalahan kita yang di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana gitu semua Pak. Yang ngadu ke kita dia ambil, dia sebenarnya tidak berada di lembaga itu gitu kan. Nah itu yang terjadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sistem kita ini sebenarnya penjaminan mutu dalam rangka untuk melakukan asesmen sangat clear Pak, sangat jelas bagaimana mekanismenya kita melakukan itu. Karena kita akan mengadop sistem ini kan juga nggak sembarangan kan. Kalau kita mengambil misalnya Pak Tatang CS ini ya, kita sejak awal dulu memang kita udah belajar dari sistemnya. Sebenarnya kita mengambil adalah sistem namanya TVET Pak, yang untuk vocational dan education training kan, itulah kan. Kita bagian trainingnya. Sistem asesmen kita lakukan dengan sistem Australia kayak gitu. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian penting nanti bagaimana Bapak Ibu mendalami ini dari perangkat-perangkat yang akan dilakukan. Selama pelatihan ini hanya 3 unit kompetensi Bapak Ibu akan pelajari. Yang pertama nanti tentang mempersiapkan, kompetensi tentang mempersiapkan bagaimana tata cara asesmen. Yang kedua melaksanakan asesmen, yang berikutnya validasi tentang sistem asesmen kita. Nanti akan detailkan oleh Pak Tatang dan tim. Nah makanya di kita Pak, saya mudah-mudahan nih semua perangkat yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan kita sudah disiapkan oleh panitia Pak. Karena kita kan kadang-kadang karena orang yang banyak, 24 ya berebut printer, berebut ini nggak jadi juga Pak. Satu lagi yang saya mohon kepada teman-teman mengikuti pelatihan, jangan semua itu dibawa ke kamar Pak. Kalau bawa ke kamar nggak selesai Pak. Jadi pengalaman kita ya kalau Bapak nanti kerja di kamar, nggak akan selesai itu. Makanya di sini diskusikan Pak, karena para masternya ada di sini, jadi bisa ketemu Bapak Ibu sekalian untuk melihat, menanyakan langsung bagaimana mekanisme ini kita lakukan dalam rangka itu. Nah dari 3 unit tadi Bapak Ibu sekalian Bapak akan pelajari selama 3 hari ke depan, 5 hari ke depan. Di akhir terakhir Bapak Ibu akan dihantarkan oleh Pak Tatang dan tim untuk melakukan aplikasi. Karena nanti Pak Tatang sama ini nggak akan nguji Bapak. Disertifikat boleh, karena kita menjaga impartiality. Yang menguji nanti adalah tim yang lain. Nah makanya nanti dihantarkan Bapak mesti mengisi, kami sudah mendelegasikan kepada Pak Tatang atas nama BNSP, tim master untuk melakukan yang namanya sistem aplikasi kita. Ada namanya Apple 1, nanti registrasi Pak. Registrasi, nanti menggunakan juga tentang ini 02. Nah ini yang kita lakukan. Secara ini sebenarnya dengan 3 unit itu, cuman yang agak ini pendetilan dalam konteks pelaksanaannya. Nanti Bapak Ibu mesti kenal namanya IA 1 sampai 11 gitu kan. Terus nanti AK 1 sampai dengan 6 mesti kenal itu. Kapan menggunakan AK 1 sampai 6 itu dalam proses assessment, dan nanti tidak semua metodologi yang disebut dengan instrumen assessment itu digunakan semua, nggak mungkin Pak. 119 nggak mungkin.
Makanya dalam POM kita mesti paham nih, oh ini penggunaannya ke sana, ini digunakan untuk siapa, digunakan untuk siapa. Nah, makanya dalam kita ketika Bapak Ibu pelatihan di kita ya memang agak ini Pak, mesti kita bawa semua alat kita masing-masing. Jadi Pak Robert kalau latihan kita tuh nggak bisa minta bantu Pak. Biasanya kan saya lihat beberapa Pak yang senior-senior yang ikut, ketika ini wah ini agak rumit juga nih, ya bawa asisten gitu kan. Agak susah juga memahaminya Pak, karena nanti ilmunya di asisten Pak. Terutama pejabat Pak. Kalau di kementerian kan pengen ikut Pak, direkturnya ikut, sesnya ikut. Tapi ini, wah ini udah jarang mengoperasikan komputer misalkan, agak bisa juga itu yang terjadi begitu, di lapangan gitu Pak. Nah ini yang kita karena kita mesti mendalami semua yang kita lakukan nanti, bagaimana mekanisme asesmen, bagaimana tata caranya, bagaimana memahami semua aplikasi itu. Nah nanti jangan-jangan Pak datang, oh coba cek SKK ini nomor sekian gitu, udah cek lagi isinya nomor sekian, coba cek lagi nih kan. Itu yang kita ini Pak. Jadi bolak-balik Bapak Ibu sekalian akan mengecek di dalam sistem untuk melihat bagaimana mekanisme kita melakukan namanya asesmen ini. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa yang kita sampaikan, kita metodologi yang kita lakukan ini, sebenarnya akurat sekali kalau kita untuk melakukan penjaminan mutu sertifikasi yang kita keluarkan di anggota Bapak Ibu sekalian nanti kalau dia ikut dalam proses asesmen di sistem kita. Nah semua dokumen nanti menjadi bagi kita itu bagian daripada proses ini, dokumen yang Bapak Ibu mesti siapkan. Dan nanti tentunya kita akan melihat di dalam sistem kita itu nggak kenal lulus nggak lulus Pak. Kita cuma dua tuh, begini atau tidak begini gitu. Kita mengenalnya kompeten atau belum kompeten. Kenapa? Kita nggak menilai menggunakan angka. Jadi kita itu sebenarnya menilai itu kalau misalnya 1 unit kompetensi, satu skema itu 15 unit, 15 itu mesti dia kuasai dari A sampai Z-nya. Karena mengandung yang disebut dengan SKA tuh, skill, knowledge, attitude. Jadi kan biasanya kan kalau teman-teman ini kan, saya sering misalnya ke konstruksi, misalnya teman-teman di K3 konstruksi. Ketika dia bicara tentang bagaimana menggunakan semua peralatan K3, mulai dari atas sampai ke bawah, dia mesti paham dan mempraktekkan Pak. Itu dilakukan teman-teman konstruksi. Kerja ketinggian, dia mesti tahu nih body hardness itu berapa sih ukurannya antara badan dengan ini supaya nggak gantung Pak. Kalau gantung dia juga nggak pekerjaan juga nggak bagus kan dirinya dan dia merasa nggak nyaman melakukan pekerjaan itu. Nah itu yang lain. Termasuk juga misalnya safety bootnya macam-macam nih. Teman-teman konstruksi ada yang segini ya, ada yang ini, ada juga ya ada juga yang untuk di pabrik kan, di pabrikasi gitu kan. Nah yang kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bicara tentang namanya knowledge, skill, attitude, itu mesti diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan asesmen. Mana yang kategori namanya attitude, mana yang kategori namanya skill, mana yang kategori knowledge. Nah itulah yang akan dijabarkan dalam standar, kan akan 3 itu tuh. Oh ini kategorinya attitude. Tapi yang tahu bahwa itu melakukan itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya pengalaman teknis di lapangan. Kalau kita nggak punya, wah itu kita bayang-bayangin aja kan. Tapi teknis lapangan tahu, oh mekanismenya ini, oh ini kategorinya. Kalau K3 ini teman. Nah 3 yang namanya proses yang namanya di dalam standar dengan knowledge, skill, attitude itu terkandung ketika Bapak Ibu melakukan namanya asesmen. Nah kalau itu nggak dipahami, ya itu nggak jalan. Ketika Bapak Ibu mengatakan merekomendasi, karena Bapak Ibu sekalian, tugas sebagai asesor itu sejak dia mendapatkan dokumen akan melakukan asesmen hanya sebatas merekomendasi, tidak memutuskan. Karena yang memutuskan adalah manajemen LSP. Jadi manajemen LSP yang memutuskan. Rekomendasi Bapak Ibu sebagai asesor disampaikan kepada manajemen LSP. Maka dalam sistem kita itu ada tahapannya. Tahapan dilakukan oleh manajemen LSP, tahapan dilakukan oleh asesor sendiri sebagai ditugaskan oleh LSP, dia impartialis, dia independen. Tahapan berikutnya Bapak Ibu mengembalikan hasilnya kepada LSP. Itulah yang diputuskan seseorang itu kompeten atau belum kompeten dari hasil rapat pleno daripada sistem kita untuk melakukan asesmen. Nah di PUPR ini sebenarnya sistem dokumentasinya sudah cukup bagus.
terutama untuk sertifikasi. Memang kami di BNSP mengontrol semua pengamanan itu. Tetapi sekarang dengan sistem yang ada, Bapak Ibu sekalian, semua udah punya barcode semua nih. Jadi udah dilihat. Karena kita yang paling banyak bermasalah kalau ada misalnya berkaitan kriminal, pasti pembuktian sertifikat yang dikeluarkan. Yang banyak bermasalah itu, Pak. Makanya kalau kami dengan mudah nih, dikeluarkan tanggal sekian, MET-nya sekian, dan nomor MET itu Bapak Ibu sekalian, itu nempel dengan Bapak Ibu selama Bapak Ibu kompetensinya itu sebagai asesor mendapat nomor MET. Dia akan nempel sama Bapak Ibu sekalian. Selama Bapak Ibu masih menjadi asesor. Nah sehingga ya kalau misalnya saat ini angkatan pertama dikeluarkan 2023, nanti Pak Robert 2027 ya. 7 ya masih nomor MET yang pertama, Pak. Bapak tahu sejarahnya, Pak Robert dilakukan pelatihan pertama, angkatan pertama di LSP ini. Jadi kalau kami itu sistemnya udah bagus dan sudah dipastikan bagaimana mekanisme kalau kita melakukan untuk pengecekan dokumen kita dalam rangka untuk security. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sertifikat di BNSP nanti namanya sertifikat asesor, tetapi kita lebih tekankan kepada metodologinya. Jadi nanti tidak akan lagi Pak Tatang ngelihat, ini punya di bidang apa, enggak. Kita akan lihat hanya ke metodologi yang kita sampaikan mekanismenya, yakin bahwa peserta hari ini sudah mempunyai background teknisnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah apalagi dengan 15 tadi yang disampaikan tadi, berarti teman-temannya sampai lihat, sekali ngajukan ke kita skema baru itu bisa ratusan, Pak. 70, 120 gitu kan. Nah, sebagian besar Bapak Ibu sekalian di teman-teman di di LSP ini banyak sebenarnya masih mengambil pada level 789. Yang banyak itu di ahli, Pak ya. Nah, saya tuh sampai ngomong sama teman-teman di PUPR, siapa yang nangani mulai dari 3, 4, 5, 6 operator dan teknisi, Pak. Padahal kan secara kebekerjaan di lapangan yang paling banyak dibutuhkan tuh itu, Pak. Ya kan, Pak? Yang mulai 3, 4, 5, 6 itu kan karena dia operator laksanakan lapangan dan juga nanti yang untuk teknisinya kan atau ya analis. Kita kan sudah mencoba nih beberapa program kita yang waktu bersama dengan teman-teman LPJK untuk melakukan sertifikasi yang di IKN kan. Udah berjalan, Pak, waktu itu kan. Udah beberapa kali jalan kan. Nah saya kira ya di IKN itu ya kalau untuk di level 789 mungkin nggak begitu banyak dibutuhkan, Pak. Tapi 3, 4, 5, 6 ya itu ya mesti dipikirkan juga. Nah itu yang menurut saya Bapak Ibu yang penting kita perhatikan skema-skema kita ini. Ketika mengembangkan, saya kira teman-teman juga lihat juga nih, secara market kita kan siapa yang kita ini kan. Itu Pak, yang tentunya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan agenda kita selama 5 hari ke depan ini bisa, yang pertama yang penting sehat, Pak. Kalau waktu kemarin kita di waktu zaman kita masih ini COVID, wah itu kadang-kadang tengah jalan begini. Hari berikutnya dites lagi ya nggak bisa ikut kan. Ya jadi gitu, kalau sekarang ini mudah-mudahan yang penting jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi jadi santai tapi serius, Pak. Jadi kita penting itu, jangan kelewat tegang juga, mekanisme kita sudah ada bagaimana ini. Nah tentunya di akhir daripada ini nanti Pak Tatang dan tim tidak akan melakukan menguji Bapak Ibu sekalian, yang menguji adalah nanti ada tim yang lain, jadi itu yang dilakukan. Pak Tatang dan tim hanya melakukan nanti mengantar saja Bapak Ibu lakukan dalam rangka untuk melakukan asesmen kita di hari terakhir. Nah ketika nanti ini ya di kita tentunya cepat juga, Pak. Ya, makanya nanti dengan 15 skema menurut saya, Pak, saat ini ada 24. Ya kalau misalnya lembaga yang udah jadi, Pak, yang sisanya kemudian aja. Tapi saat ini udah terpenuhi, Pak ya, untuk itu ya. Maksud saya jangan nanti kita ini ya, yang paling penting adalah segala lembaganya itu udah sampai titik mana, Pak, dari proses kita. Itu yang paling penting itu, Pak.
Nah, tapi secara ini kan perangkat yang untuk tadi yang 6 tadi, asesor Bapak Ibu ada mulai di hari pertama ini untuk angkatan pertama. Saya kira itu sebagai pengantar acara kita, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di acara kita ini, para senior kita yang concern Pak. Jadi saya sangat apresiasi. Jadi ya kayak Pak Robert ini ya mengikuti secara detail gitu kan. Jadi mudah gitu kan, akan mengecek di lapangan nanti ya benar nggak melakukan asesmen gitu kan. Karena kita tahu persis. Jadi kita nggak ini Pak, apa ketua ini apa PP apa ketua. Jadi kalau nggak ikut Pak, ya kita ya hanya tahu luarnya aja Pak. Oh asesmen gitu. Tapi kita nggak tahu gimana cara asesmen dilakukan. Nah dengan Pak Robert ikut di sini saya kira memberikan dorongan motivasi juga. Ada profesor juga yang ikut bersama-sama kita. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Saya kira itu sebagai pengacara acara kita. Terima kasih banyak semua yang hadir di acara ini. Dengan saya dibuka, oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan kita untuk LSP Hiptasi, Hiptasi Multikonsumsi. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan. Dengan demikian berakhirlah acara pembukaan kita pada hari ini. Mohon maaf, kami selaku panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.